Ya, kali ini saya Dika Putra Madani, merupakan peserta LKMMTM Nasional Dikti Wilayah 7 akan menjelaskan mengenai tugas mitigasi bencana. Dalam hal ini, saya mengambil contoh bencana gempa bumi. Langsung saja, sebelum terjadinya gempa, kita harus bisa mengantisipasi apa saja yang perlu disiapkan untuk meminimalisir kerugian akibat gempa. Di antaranya, satu, membangun rumah tahan gempa. Yang kedua, pastikan perabotan Anda disimpan dalam kondisi aman. Ketiga, siapkan kotak P3K dan senter dilengkapi baterai di rumah Anda. Yang keempat, pelajari jalur evakuasi pada tempat tinggal Anda. Yang kelima, jangan lupa selalu sediakan uang kas untuk kebutuhan saat bencana terjadi. Yang keenam, hindari membangun rumah di zona rawan likuifaksi atau di wilayah rawan longsor. Yang ketujuh, pastikan membeli tenda atau kemah untuk menyiapkan diri saat di pengungsian. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya gempa untuk meminimalisir kerugian akibat bencana gempa. Selanjutnya, saat terjadi gempa, hal yang perlu kita lakukan adalah satu, jangan panik dan selalu optimis bahwa Anda dan keluarga dapat selamat. Dua, saat gempa terjadi dan posisi Anda di dalam ruangan, berlindunglah pada tempat yang kuat. Yang ketiga, jangan gunakan lift jika gempa terjadi. Keempat, jika di luar ruangan, hindari tiang listrik, pohon, atau bangunan yang mudah roboh. Selalu perhatikan kondisi sekitar. Yang kelima, pastikan tanah yang Anda pijak tidak mengalami erosi. Hindari jika tanah melunak saat gempa. 6. Jika berada di kendaraan, segera menepi dan turun. Lihat juga poin 4 di atas. Ketujuh, prinsip 20/20/20. Saat terjadi gempa dengan lama 20 detik, Anda harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Itu tadi adalah tindakan yang dapat kita lakukan saat terjadi gempa, supaya diri kita juga aman saat terjadi gempa. Selanjutnya, setelah terjadinya gempa, kita harus melakukan 1. Keluar dari dalam ruangan setelah terjadi gempa. Pastikan lihat ke atas dan waspada benda yang jatuh dari atas. Yang kedua, segera cari informasi pusat gempa untuk mendapatkan informasi apakah gempa berpotensi tsunami. Yang ketiga, jangan kembali ke ruangan usai gempa karena memungkinkan ada gempa susulan. Yang keempat, jika potensi tsunami tidak ada namun gempa susulan masih ada dan cukup besar, bangun tenda darurat. Yang kelima, hindari merokok di tenda darurat, terutama tenda tersebut ada anak-anak dan perempuan. Yang keenam, jaga psikologi anak, hibur dia dan jangan membuat dia panik. Yang ketujuh, jangan mudah percaya isu yang belum pasti kebenarannya, seperti isu gempa susulan, tsunami, maling, dan lainnya. Itu tadi adalah hal yang dapat kita lakukan setelah terjadinya gempa. Semoga kita semua dalam lindungannya dan selalu siap dengan kondisi yang ada. Sekian, terima kasih dan hati-hati, selalu semangat dan produktif. Salam.